Dan salah satu hal yang kami garis bawahi untuk pengelolaan pendidikan tinggi swasta adalah harus adanya harmonisasi antara penyelenggara, dalam hal ini organ yayasan, dengan pihak pengelola, dalam hal ini rektorat, Bapak. Nah, alhamdulillah kita di Stikes dan Universitas Al-Irsyad ini selama ini kita berusaha untuk membangun agar adanya harmonisasi, kesamaan visi misi antara Stikes dan yayasan penyelenggara. Jadi kita bangun adanya keterbukaan, kemudian juga pemahaman yang sama tentang tujuan dari penyelenggaraan yayasan, sehingga alhamdulillah selama ini relatif tidak ada friksi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bang. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan serial wawancara yang berkaitan dengan PTS terbaik 2021 di Jawa Tengah. Kami melihat ada 9 perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah yang menerima anugerah Merdeka Belajar Kampus, yaitu MBKM, yang diberikan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi RL-Dikti Wilayah 6 Jawa Tengah yang diserahkan Agustus yang lalu. Nah, dari 9 perguruan tinggi tersebut, salah satu adalah Stikes Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap, yang sekarang ternyata sudah berubah statusnya menjadi Universitas Al-Irsyad Cilacap. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan dulu Ketua Stikes, sekarang PLT Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap, yaitu Bapak Sarwa AMK SPD MKes. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Pak Bambang. Pak Bambang di Semarang atau di Jakarta ini, Pak Bambang? Saya sekarang sedang di Jakarta. Ini agak ribet sedikit karena yang merekam ada di Semarang. Nah, jadi Pak Sarwa, bisa diceritakan ini asal mula sejarah Stikes Al-Irsyad Al-Islamiyah ini sampai sekarang menjadi universitas baru di Cilacap, Universitas Al-Irsyad. Monggo silakan, Pak. Baik, Pak Bambang, matur suwun. Pemirsa Inspirasi untuk Bangsa dengan host senior kita, guru bangsa kita, ini Bapak Bambang Sadono. Ya. Waktu masih kuliah saya sudah cukup sering mendengar nama Pak Bambang, jadi ini adalah kehormatan gitu Pak Bambang. Pak Bambang bisa bertatap muka walaupun lewat Zoom dengan kita di Cilacap. Jadi untuk Universitas Al-Irsyad Cilacap ini merupakan perubahan bentuk Pak Bambang dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap. Nah, Stikes Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap itu berdiri pada tahun 2003. Nah, sebelumnya untuk Stikes Al-Irsyad itu sendiri merupakan pengembangan atau perubahan bentuk dari Akademi Keperawatan Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap yang sudah berdiri sejak tahun 1995.
Jadi waktu awal berdirinya Akper Al Irsyad itu di bawah pembinaan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, seiring dengan adanya Undang-Undang Sisdiknas, kemudian juga Undang-Undang Perguruan Tinggi, maka Akademi Keperawatan Al Irsyad itu dilakukan alih bina dan penggabungan menjadi Stikes Al Irsyad Cilacap. Nah, alhamdulillah yang awalnya Stikes itu hanya ada 3 program studi, setelah berubah bentuk menjadi Universitas Al Irsyad Cilacap tahun 2021 ini, kita sekarang mengelola 3 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Kesehatan, yang kedua Fakultas Farmasi, Sains dan Teknologi, dan yang ketiga Fakultas Ilmu Sosial. Di dalamnya kita mengelola 12 program studi, Pak Bambang. Ada keperawatan, kebidanan, fisioterapi, teknik laboratorium medik, kemudian farmasi, dan yang terakhir yang kita buka pada tahun 2021 ini adalah program studi entrepreneurship dan bisnis digital, jenjang strata 1, Pak Bambang. Kita ini di bawah penyelenggara atau badan penyelenggaranya Yayasan Sosial Al Irsyad Cilacap. Salah satu pembinanya tadi Pak Bambang menyampaikan, Bapak Dr. Fuad Bawazir. Kita mengelola dari mulai jenjang prasekolah, jadi PAUD, TK, kemudian jenjang sekolah menengah, SD, SMP, SMA, dan alhamdulillah tahun ini kita juga diberi kesempatan untuk mengelola setingkat universitas. Demikian Pak Bambang. Demi pertenakan karakter, berkarya untuk negara, cerdaskan bangsa, maju mahasiswa, amalkan Pancasila, dalam langkahmu menuju. Luar biasa Pak Sarwa. Nah, ketika masih Stikes Al Irsyad ini mendapat penghargaan ya, anugerah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu kira-kira capaian apa saja yang sudah terjadi di Stikes Al Irsyad ini sehingga oleh LDikti Wilayah 6 terpilih sebagai salah satu dari 9 PTS terbaik di Jawa Tengah. Ya Pak Bambang, ini kita juga tidak menyangka gitu ya akan mendapatkan anugerah gitu ya, tapi ini juga suatu amanah dan kehormatan bagi kami di yayasan, termasuk di Stikes pada saat itu. Sebenarnya ketika regulasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu dicanangkan oleh pemerintah melalui kalau kita bilang gebrakan mungkin ya, sebut gebrakan dari Bapak Menteri, Pak Nadiem Makarim. Kita melihat disebut gebrakan ini karena terus terang aja ini luar biasa. Kita sebut sebagai out of the box gitu Pak Bambang. Jadi yang kami tangkap filosofi dari MBKM itu adalah sebagai koreksi dan evaluasi dari sistem pendidikan tinggi yang sudah berjalan puluhan tahun di Indonesia. Jadi kalau kita terjemahkan secara singkat bahwa pola pendidikan tinggi selama ini yang kami tangkap dari dasar regulasi Pak Menteri Pendidikan itu, kita lebih cenderung hanya mengajar mahasiswa itu supaya bisa berenang dengan mengajari berbagai gaya renang untuk bisa berenang di kolam renang gitu Pak Bambang. Sementara menurut Pak Menteri, setelah lulus dari perguruan tinggi, masuk ke masyarakat dan dunia kerja itu, yang dihadapi bukan kolam renang, tetapi lautan ganas gitu ya. Jadi kalau di kampus itu sudah berhasil berenang, belum tentu di masyarakat itu bisa berhasil untuk menaklukkan ganasnya ombak. Nah, oleh karena itu, dari situ kami mendapatkan kisi-kisi dari pemerintah, indikator kinerja utama yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi supaya
ada perubahan paradigma. Jadi dari mahasiswa hanya mampu berenang di kolam renang, tapi dia juga harus bisa survival ketika dia berada di lautan. Nah, sebagai outcome sebenarnya yang kami tangkap adalah lulusan itu agar mampu memperoleh pekerjaan yang layak setelah terjun di masyarakat dan atau dengan kata lain dia bisa merintis, membangun, mengembangkan usaha atau wirausaha. Nah, oleh karena itu untuk menuju outcome ke sana harus ada perubahan mendasar dalam proses pendidikan. Nah, salah satunya adalah yang kita terapkan harus memberikan seluas-luasnya pada para mahasiswa agar memperoleh pengalaman belajar program studi itu minimal selama pendidikan setara dengan minimal 20 SKS. Itu mahasiswa harus melakukan kegiatan yang mengasah kompetensi yang langsung di masyarakat atau di lapangan. Nah, kemudian yang kedua adalah dosen juga harus banyak melakukan aktivitas di lapangan, gitu ya. Selama ini dosen hanya textbook di dalam kampus, keluar kelas, dalam kampus lagi, gitu kan. Sehingga teori-teori yang mungkin diberikan kepada para mahasiswa itu kurang update. Padahal di era digital sekarang ini, kalau bicara akses informasi, akses sumber pembelajaran para mahasiswa sudah jauh lebih luas mungkin dibandingkan para dosennya, gitu. Sehingga kita di Stikes Alirsat mencoba mereorientasi tugas dosen yang tadinya hanya mengajar di kampus, dia bagaimana bisa memfasilitasi agar potensi mahasiswa itu bisa berkembang secara optimal selama pembelajaran. Sehingga teori-teori yang sifatnya itu mereka bisa belajar melalui sumber pembelajaran digital dan sebagainya itu lebih diberikan mandiri, gitu ya. Sementara yang mengasah kompetensi di lapangan kita berikan porsi lebih luas. Jadi realisasinya seperti Fakultas Ilmu Kesehatan itu lebih banyak melaksanakan praktek di masyarakat, di fasilitas kesehatan. Baik yang terstruktur, penugasan dari kampus maupun yang sifatnya dia inisiatif sendiri. Jadi pada saat-saat libur semester, kalau mahasiswa lain itu libur, mahasiswa kita di Stikes itu banyak sekali yang mengajukan magang praktek, Pak Bambang. Dan itu kita akui, magang praktek itu pengakuan SKS-nya, sehingga selama pembelajaran antara pembelajaran teori, pembelajaran praktek di lapangan itu betul-betul balance, gitu ya. Dan itu bisa memperoleh kompetensi yang memang real terjadi di masyarakat, dibutuhkan oleh masyarakat. Demi peternakan karangan, berkarya untuk negara, cerdaskan bangsa, maju mahasiswa, amalkan Pancasila. Alirsat ini kan apa Pak, tergolong berada di kota kabupaten ya, nah, yang sudah cukup lama. Nah, ini bagaimana menjaga bisa tetap eksis ya, termasuk para pengajarnya juga merekrut mahasiswanya dan sebagainya. Bisa diceritakan Pak? Baik Pak Bambang. Jadi memang kita mencoba belajar dari pengalaman perguruan tinggi lain, dari senior-senior yang udah lebih dulu dari kita, bagaimana ketika ada konflik dan sebagainya, pemicunya apa, penanganannya bagaimana, gitu ya. Dan salah satu hal yang kami garis bawahi untuk pengelolaan pendidikan tinggi swasta adalah harus adanya harmonisasi antara penyelenggara, dalam hal ini organ yayasan, dengan pihak pengelola, dalam hal ini rektorat, Bapak. Alhamdulillah kita di Stikes dan Universitas Alirsat ini selama ini kita berusaha untuk membangun
agar adanya harmonisasi, kesamaan visi misi antara Stikers dan yayasan penyelenggara. Jadi kita bangun adanya keterbukaan, kemudian juga pemahaman yang sama tentang tujuan dari penyelenggaraan yayasan, sehingga alhamdulillah selama ini relatif tidak ada friksi gitu ya. Kemudian yang kedua, Pak Bambang, yang kita terapkan secara umum ya prinsipnya menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik atau good university governance gitu ya. Di situ kita bicara accountability, kemudian bicara kredibilitas, kemudian bicara keadilan bagi seluruh karyawan. Nah, seperti masalah accountability, kita dalam hal keuangan, kita setiap tahun ada audit akuntan publik, Pak Bambang. Dan itu kita laporkan ke yayasan, laporkan ke seluruh sivitas akademika, sehingga seluruh pemangku kepentingan tahu persis kondisi kita, uangnya dari mana, digunakan untuk apa, dan siapa saja yang menggunakan, kemudian hasilnya bagaimana, itu kita buka secara transparan. Kemudian juga kami seperti menerapkan prinsip-prinsip adil. Semua karyawan, baik dosen maupun tenaga kependidikan, kita berikan ruang yang sama untuk berkembang karirnya. Termasuk fasilitas beasiswa untuk melanjutkan pendidikan, kita berikan bagi dosen dan juga bagi tenaga kependidikan. Sampai kepada cleaning service pun, kita berikan ruang supaya dia berkembang melalui pendidikannya, melalui jenjang karirnya. Nah, itu alhamdulillah dengan menerapkan tata kelola yang transparan, yang kredibel, namanya kasus karyawan keluar itu di kita kecil sekali, Pak Bambang. Alhamdulillah. Kemudian kita punya dosen waktu zaman Akper di bawah Detkes, kita rekrutmen kan startnya dari D3 waktu itu. Memang karena D3 keperawatan, lulusan D3 mengajar D3. Alhamdulillah setelah kita rekrut dalam rentang 15 tahun, mereka sekarang sudah 100% master S2 dan sudah beberapa doktor. Dan itu semuanya fasilitas beasiswa dari institusi, dari kita gitu. Nah, mungkin dengan seperti itu memang ikatan emosional di antara dosen terhadap lembaga ini sampai saat ini alhamdulillah terjaga. Begitu Pak Bambang. Demi pertenakan karangan, berkarya untuk negara, cerdaskan bangsa, maju mahasiswa, amalkan Pancasila. Ya, bagaimana dengan mahasiswa, Pak? Sampai sekarang berapa mahasiswa yang ada di sekarang sudah menjadi calon universitas ya, selama menjadi sampai berapa? Jadi untuk jumlah mahasiswa saat ini kita karena masih baru konversi dari sekolah tinggi itu sekitar 1.000 orang lebih sedikit Pak Bambang. Karena prodi baru, fakultas baru ini belum menerima mahasiswa baru ini, karena izinnya baru turun kemarin tanggal 5 Agustus. Nah, untuk mahasiswa juga kita menerapkan salah satunya adalah bagaimana pembiayaan mahasiswa itu dikelola secara transparan. Kita menerapkan yang namanya biaya uang kuliah tunggal. Jadi kita komitmen ketika disampaikan di awal mahasiswa baru, semua pembiayaan yang ditarik ke mahasiswa kita sampaikan dari awal. Tertulis secara fair di dalam brosur, dan setelah pelaksanaannya pun kita tidak melakukan penarikan keuangan mahasiswa di luar yang sudah disampaikan kepada mahasiswa di awal. Jadi alhamdulillah sampai saat ini ya kadang-kadang ya mahasiswa juga lupa, di sini nanti ada tagihan ini lagi enggak, ada tagihan ini lagi enggak, seperti mungkin di perguruan tinggi tertentu gitu. Nah, kita enggak ada. Dan selama ini mahasiswa
membuktikan bahwa apa yang kita sampaikan di awal setelah pelaksanaan dan sampai akhir itu sesuai dengan yang kita sampaikan di awal. Jadi itu salah satu bagaimana kita membangun komunikasi dan keterbukaan dengan mahasiswa. Kemudian yang kedua, kita juga menerapkan sistem pembelajaran, hubungan antara dosen dan mahasiswa itu lebih ke arah mitra gitu Pak Bambang. Jadi dosen itu lebih ke arah sebagai fasilitator. Jadi dan itu udah fair. Sebagai contoh misalnya dalam penyelesaian tugas akhir, ketika mahasiswa dalam sekian kali merasa dipersulit oleh dosen, maka mahasiswa punya hak untuk mengusulkan pengganti pembimbing skripsi. Begitu juga dosen, ketika dosen juga mahasiswanya tidak kooperatif, maka dosen juga berhak untuk meminta atau mendiskusikan agar mahasiswa tersebut apakah karena ada ketidaknyamanan dengan dosen sehingga perlu diganti atau tidak. Sehingga di situ ada hak dan kewajiban yang balance antara dosen dengan mahasiswa. Dan alhamdulillah selama ini hubungan antara mahasiswa dan dosen itu bisa terjalin dengan baik. Jadi tidak ada yang istilahnya dosen killer, kemudian dosen yang mempersulit mahasiswa gitu. Alhamdulillah itu yang menyebabkan mahasiswa selama ini dekat dengan kita, dengan kampus. Baik, Pak Sarwa. Selain dana atau uang yang berasal dari mahasiswa, apakah institusi pendidikan ini juga menerima bantuan-bantuan lain, misalnya dari pemerintah atau mungkin dari kegiatan lain dan sebagainya? Ya Pak Bambang, alhamdulillah support dari pemerintah, dari yayasan, dari masyarakat terhadap eksistensi semua unit pendidikan di bawah Yayasan Sosial Al-Irsyad sangat baik dan kami rasakan saat ini. Dari pemerintah, beasiswa untuk mahasiswa selama ini banyak sekali kita terima. Gitu ya. Oleh karena itu kami menyampaikan terima kasih ini program bidik misi, kemudian program KIP ya, kartu Indonesia Pintar, kemudian beasiswa hibah penelitian bagi dosen, banyak sekali kita terima Pak Bambang dari pemerintah. Kemudian uang kuliah tunggal selama masa pandemi ini kita juga ratusan mahasiswa dapat bantuan dari pemerintah. Kami sampaikan pada tahun 2012 sampai tahun 2018 kita itu untuk kategori sekolah tinggi itu sebagai peraih program kreativitas mahasiswa terbanyak nasional Pak Bambang untuk kategori sekolah tinggi. Jadi di situ ada program kreativitas mahasiswa itu ada untuk penelitian mahasiswa, kemudian kewirausahaan mahasiswa, itu alhamdulillah responnya sangat baik. Kita selama 4 tahun itu berturut-turut sebagai pemenang proposal terbanyak untuk kategori sekolah tinggi secara nasional. Demi pertenakan karangan, berkarya untuk negara, cerdaskan bangsa, maju mahasiswa, amalkan Pancasila, dalam langkahmu menuju. Pak Sarwa, ini bidang atau jenis program yang diselenggarakan oleh Stikes Al-Irsyad ini kan banyak sekali padanannya ya, banyak stikes di banyak tempat kayak gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana dengan lulusannya? Apakah pasar tenaga kerja untuk lulusan sejenis stikes ini memang masih besar? Ya, baik Pak Bambang. Ini mungkin kita flashback Pak Bambang ya ke awal-awal sejarah berdirinya Akademi Keperawatan. Jadi di era tahun 90-an itu karena masih terbatasnya Akademi Keperawatan yang waktu itu dikelola oleh Departemen Kesehatan, itu konsepnya kan
ikatan dinas gitu ya, yang dikelola oleh DPS ikatan. Jadi hampir 100% lulusan akper itu ya kalau mau dia PNS. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan tenaga kesehatan khususnya perawat dan bidan, kemudian Kemenkes memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi menyelenggarakan perguruan tinggi swasta kesehatan. Sampai tahun 2010 itu serapan lulusan tenaga kesehatan khususnya perawat dan bidan itu nyaris masa tunggunya sangat singkat Pak Bambang. Nah, namun memang setelah tahun 2010 ke sini, kalau kita lihat secara nasional data dari Kemenkes, memang mulai ada oversupply. Jadi kalau menurut standar WHO itu 37 tenaga kesehatan atau perawat per 10.000 populasi, ini sekarang kita sudah terisi 40 tenaga perawat per 10.000 populasi. Jadi memang sejak tahun 2010 ada oversupply dengan demand di dalam negeri Pak Bambang. Namun ketika pandemi itu terjadi di awal tahun 2020, khususnya di Jawa dan Bali, itu terjadi peningkatan kebutuhan itu sekitar 30% untuk tenaga perawat dan bidan, sehingga kita lulusannya itu banyak sekali diminta untuk menjadi tenaga-tenaga relawan di rumah sakit darurat maupun di rumah sakit pemerintah lainnya. Nah, namun setelah ini alhamdulillah mulai teratasi pandeminya, ini memang yang tadinya masuk dalam tenaga-tenaga relawan, ini mulai aduh kemana ya cari kerja gitu Bapak-Bapak. Ini sekaligus mungkin ini curhat dengan Bapak-Bapak gitu ya. Jadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto, penyelenggara pendidikan teknik, unggul dalam pengembangan sains teknologi dan teknik berbasis telematika. Untuk saat ini kita jujur setelah pasca pandemi, dan ini adalah problem nasional, jadi ada oversupply dengan kebutuhan di internal. Namun saya kira memang ada peluang yang bagus Pak Bambang, kalau menurut WHO itu untuk mewujudkan derajat kesehatan kawasan yang baik khususnya di regional Asia Tenggara, ini masih ada kebutuhan sekitar 1,9 juta nakes, dan itu masih kurang gitu ya. Jadi memang menjadi PR kita di institusi kesehatan di Indonesia bagaimana supaya lulusan bisa berkarya, bisa menembus standar di luar negeri, dan yang terpenting lagi adalah bagaimana menerapkan mental yang bagus bagi para lulusan agar mau berkarir di luar negeri. Nah, ini problemnya juga banyak yang tidak diizinkan keluar Pulau Jawa gitu Bapak. Bahkan keluar Jawa Tengah aja janganlah orang tua, ini dari faktor orang tua, ini faktor budaya gitu ya. Ya, alhamdulillah kita kemarin 8 orang lulusan kita bisa bekerja di Jepang dan alhamdulillah sudah eksis. Kandidatnya sangat banyak dan dia memenuhi syarat untuk standar sana. Problemnya adalah kalau bisa di Indonesia kenapa sih harus ke sana gitu ya. Jadi ini mungkin juga harus ada pendekatan sosiologi yang komprehensif agar daya juang dari anak-anak kita yang punya skill untuk bisa menggeser, jadi TKI kita di sana yang non skill menjadi diisi oleh yang skill, dan itu tenaga kesehatan mempunyai peluang yang banyak di sana Pak Bambang. Ya, baik, memang betul. Jadi pasarnya ada di luar negeri. Jadi, tetapi kalau masalah skill, keterampilan, kemampuan, nggak ada masalah ya. Lebih banyak hambatan kultural ya. Nggak ada masalah Pak Bapak. Karena seperti di Jepang sendiri kan lebih banyak standarnya kemampuan bahasa Jepang. Kemudian kalau standar kompetensi klinis itu anak-anak kita sudah oke. Dan ketika anak-anak kita memang diizinkan orang tua, kemudian dari awal memang kita fasilitasi, itu rata-rata
dalam 6 bulan sampai 8 bulan mereka sudah bisa memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh pemerintah Jepang. Itu kalau tidak salah kan harus ada sertifikasi, Pak. Kalau yang akan bekerja keluar itu Indonesia sudah bisa memberi sertifikasi ya. Untuk saat ini Indonesia masih untuk RM register nurse itu memang belum bisa mengeluarkan sendiri. Jadi harus ikut ujian yang Filipina yang terdekat, Pak. Ya betul. Ya, jadi ya sudah lama. Iya. Ke Filipina ya, ketemu duta besar, mereka mengatakan begitu juga. Jadi kenapa Indonesia tidak berusaha supaya bisa punya lembaga sertifikasi? Baik Pak, saya kira menarik sekali peluangnya dan tantangannya sudah ketemu, masalah yang harus dihadapi. Nah sekarang sebenarnya sudah berapa ini alumni Stikes Alirsat ini, dan mereka sekarang di mana saja sekarang Pak? Ya, untuk alumni kita sejak tahun 1999 sudah tercatat 5.144 Pak Bambang. 5.144 itu sebagian besar, 70% itu bekerja di rumah sakit, klinik, apotik di dalam negeri. Jadi 70% itu sebagai PNS dan pegawai di rumah sakit di dalam negeri. 10% di puskesmas, 5% di instansi pendidikan. Nah, di luar negeri itu sekitar 5%. Nah, ini yang kami coba galakan tadi dengan hambatan kultural, tidak boleh ke luar negeri dan sebagainya. Ini kita juga coba bersinergi dengan programnya Pak Nadiem, Pak Menteri gitu ya, agar lulusan kita selain memperoleh pekerjaan yang layak juga mampu untuk membangun wirausaha, Bapak-Bapak. Nah, dalam 5 tahun terakhir ini kita walaupun Fakultas Ilmu Kesehatan, kita coba masukkan mata kuliah kewirausahaan, kemudian juga banyak praktek di tempat-tempat wirausaha. Alhamdulillah saat ini 5% lulusan kita mereka mandiri, Bapak-Bapak. Di Kalimantan ada beberapa yang sudah jadi pengusaha sawit, kemudian pengusaha alkes, kemudian klinik, rumah-rumah klinik kesehatan, Pratama. Ini tercatat 5% yang mampu membangun wirausaha secara mandiri, Bapak-Bapak. Dan ini yang akan kita galakan ke depan ini. Pak Sarwa, ada kerjasama nggak dengan pemerintah daerah? Ya, kalau untuk kerjasama kita banyak Bapak, diantaranya dengan pemerintah yang tentunya dengan pemerintah Kabupaten Cilacap gitu ya. Sampai saat ini pemerintah Kabupaten Cilacap sangat support dengan kita melalui Bapeda itu seringkali melibatkan kita. Sebagai contoh misalnya pembentukan desa inovasi, penanganan desa tertinggal di Kabupaten Cilacap itu Bapeda Kabupaten Cilacap hampir selalu menggandeng kita gitu ya. Dan alhamdulillah melalui desa binaan yang direkomendasikan atau yang dipetakan bersama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap, selama ini kita sudah banyak membantu meningkatkan strata dari desa tertinggal menjadi lebih baik. Selain itu juga hampir semua tenaga kesehatan yang tadinya basicnya SPK atau perawat basic SMA itu Badan Kepegawaian Daerah di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, seperti di RSU Banjarnegara, RSU Banyumas, itu untuk meningkatkan jenjang pendidikannya, sebagian besar menitipkannya atau mempercayakannya ke Stikes kita, Pak Bambang. Jadi alhamdulillah kerjasama peningkatan SDM, aparatur sipil negara untuk tenaga kesehatan di Banyumas, di Banjarnegara, kemudian di Cilacap, itu banyak sekali dipercayakan kepada kita. Kemudian dalam hal desa binaan, kemudian program-program inovasi desa, itu juga banyak yang melibatkan kita. Institut Teknologi Telkom Purwokerto, penyelenggara pendidikan teknik.
Baik, Pak Sarwa, terakhir mungkin masih ada yang ingin disampaikan harapan-harapan kepada pemerintah, kepada masyarakat, khususnya kepada mahasiswa dan alumni, apalagi sekarang Al-Irsyad sudah siap-siap menjadi universitas di Cilacap. Silakan, Pak. Jadi baik, kita selama 95 sampai dengan tahun 2021 ini menyadari banyak sekali support dari pemerintah, baik melalui pemerintah daerah Kabupaten Cilacap, kemudian pemerintah pusat LL Dikti melalui Ditjen Dikti, termasuk juga Depkes. Itu kita menyampaikan terima kasih atas supportnya, dan harapan kita program-program pemerintah mudah-mudahan tetap bisa bersinergi dengan perguruan tinggi swasta, dan perguruan tinggi swasta diberikan ruang untuk bisa berkompetisi secara fair dengan perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi asing gitu ya, sehingga tujuan utama kita untuk berpartisipasi mencerdaskan anak bangsa itu bisa sesuai dengan tujuan awal ya. Jadi tidak terjebak ke dalam profit business oriented gitu ya. Jadi kita bisa bersinergi dengan pemerintah. Kemudian kepada para alumnus, kita tetap berpesan jaga integritas, jaga profesionalisme, kemudian sesuai dengan moto kita Bapak, kita berharap alumnus kita menebar inspirasi ke seluruh penjuru negeri Bapak. Baik dari Sabang sampai Merauke, kita ingin lulusan kita bisa menebar inspirasi untuk kemajuan NKRI sesuai dengan channelnya Pak Bambang, itu inspirasi untuk bangsa. Moto kami juga untuk alumni menebar inspirasi ke seluruh penjuru negeri Pak Bambang. Iya. Baik, terima kasih sekali Pak Sarwa, AMK, SPD, MKes, PLT Rektor Universitas Al-Irsyad Cilacap yang semula dari Stikes Al-Irsyad Al-Islamiyah Cilacap yang baru saja terpilih sebagai PTS terbaik dari yang terpilih 9 dari sekitar 200 PTS yang ada di Jawa Tengah yang berhasil menerapkan konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sekali lagi terima kasih Pak, selamat berjuang terus. Mudah-mudahan setelah menjadi universitas semakin berkembang dan bermanfaat untuk negeri, dan sekaligus tadi mempersiapkan tenaga-tenaga juga untuk bisa mengabdi atau dikirim sampai ke luar negeri. Sukses Pak Sarwa. Terima kasih. Terima kasih. Kami tunggu mampir ke Cilacap Pak Bambang. Ya, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.